Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Nah, hari ini kita akan membahas tentang bagaimana mewujudkan kepuasan pelanggan melalui nilai pelanggan. Oke, selanjutnya jadi customer delivered value itu kita bagi ada dua ya. Yang pertama itu total customer value dan total customer cost. Nah, yang membedakan dia yaitu yang pertama total customer value itu adalah serangkaian manfaat yang diharapkan pelanggan dari produk atau jasa yang diserahkan sebuah organisasi. Nah, ini dia menyangkut tentang manfaat atas produk, jasa atau personel atau citra. Nah, jadi ini bisa dibilang benefit yang bisa didapatkan oleh pelanggan terhadap suatu produk. Nah, yang membedakan satu lagi yaitu kalau total customer cost itu merupakan keseluruhan biaya yang dikeluarkan pelanggan untuk memperoleh produk dan jasa. Biasanya itu berupa uang, waktu, energi, dan psikis. Nah, ini adalah salah satu banyak pengorbanan ya yang dikeluarkan oleh konsumen untuk mendapatkan nilai daripada produk tersebut. Jadi untuk mengukur kepuasan pelanggan yang udah pasti dapat disimpulkan harus nilai daripada produk tersebut harus lebih tinggi daripada pengorbanan yang harus dikeluarkan. Jadi kalau misalnya daripada produk tersebut benefit yang didapatkan itu lebih besar daripada harapan ataupun lebih besar daripada harga yang dikeluarkan oleh konsumen, sehingga akhirnya konsumen tersebut akan merasa lebih puas. Nah, selanjutnya ini adalah bagaimana menciptakan nilai menuju loyalitas. Jadi ini tahapannya ya. Jadi dimulai dengan tahap nilai, bagaimana cara kita memberikan nilai pada produk sehingga produk tersebut memiliki nilai yang tinggi. Selanjutnya setelah sudah adanya hal tersebut, maka seperti tadi saya bilang muncullah kepuasan dari pelanggan terhadap uh, produk. Dan kalau misalnya konsumen sudah puas, maka dia akan menguji seberapa seberapa terbukti produk tersebut bisa bertahan gitu. Jadi ketahanan produk baik dari segi kualitas, baik dari segi nilainya tetap bertahan nggak sesuai dengan harapannya. Nah, kalau misalnya lebih daripada harapan konsumen, maka udah bisa dipastikan konsumen itu akan loyal terhadap produk tersebut ataupun brand tersebut, sehingga pada akhirnya konsumen ini akan melakukan pembelian ulang, rekomendasi terhadap produk kepada orang-orang, terus peningkatan proporsi pembelanjaan. Nah, jadi efek daripada loyalitas ini bisa dipastikan akan berdampak baik bagi perusahaan dari segi permintaan ya. Nah, selanjutnya cara untuk mengetahui keinginan pelanggan adalah dengan cara yang pertama itu bertanya kepada pelanggan. Nah, ini marketing pemasaran sekarang sudah melakukan ini ya. Jadi nggak ada lagi yang namanya pemasaran satu arah, nggak ada lagi namanya promosi satu arah. Jadi konsumen itu bisa menjadi objek riset pemasaran terhadap suatu usaha. Jadi itu adalah salah satu salah satu pemecahan masalah jika terjadi muncul kesenjangan atau permasalahan yang muncul terhadap operasional bisnis daripada perusahaan tersebut. Selanjutnya, jadilah pelanggan dari bisnis Anda sendiri. Nah, ini kita bisa menggambarkan atau menganggap diri kita sebagai konsumen. Kira-kira kita mau nggak beli produk yang diciptakan gitu. Jadi jangan sampai kita aja nggak mau beli produk, apalagi harus menjual ke orang gitu. Jadi harus bercermin dulu kita apakah kita mau nggak beli produk tersebut. Nah, selanjutnya kuesioner dan survei. Jadi ini menyangkut tentang riset pemasaran ya. Jadi kuesioner itu sifatnya uh, melakukan upaya-upaya pengumpulan data. Kalau misalnya data ini bisa berupa data primer ya, data yang diusahakan di lapangan. Jadi kuesioner ini biasanya diukur berdasarkan indikator-indikator penilaian yang sudah ditentukan untuk memecahkan suatu masalah. Seterusnya adalah statistik pelanggan. Nah, statistik pelanggan ini bisa dibilang historical daripada pelanggan. Jadi traffic penjualan, traffic kunjungan dan sebagainya itu adalah
berupa data sekunder yang bisa mengetahui gitu keinginan pelanggan itu apa sebenarnya. Selanjutnya 10 prinsip layanan pelanggan yaitu yang memuaskan ya, yaitu yang pertama, pelanggan adalah bos. Jadi sama seperti kayak kita itu kedatangan tamu. Jadi tamu itu adalah raja ya. Jadi kita harus melayani apa sih sebenarnya kebutuhan daripada konsumen, apa sih sebenarnya keinginan yang sedang konsumen mau gitu, ataupun apa sih yang sedang berkembang sekarang, atau tren-tren atau musim yang bisa menjadi pemicu untuk konsumen itu melakukan pembelian. Selanjutnya, jadilah pendengar yang baik. Nah ini, jadi kita harus menjadi sebuah perusahaan yang selalu mendengarkan ya, jangan hanya kita melakukan promosi satu arah seperti yang sudah saya bilang tadi, tapi kita juga harus mendengar gitu, apa sih pendapat mereka, apa sih kritik dari mereka, apa sih tanggapan dari mereka terhadap produk kita gitu ya, sehingga kita dapat berkaca diri dan terus melakukan evaluasi sehingga kita bisa melakukan rencana-rencana aksi yang akan bisa dilakukan di kemudian hari. Nah selanjutnya, identifikasi dan antisipasi kebutuhan. Jadi ini seperti saya bilang tadi ya, jadi untuk mengidentifikasi dan mengantisipasi kebutuhan ini kita harus melakukan namanya riset dulu. Kita harus melihat pasar itu sebenarnya maunya apa gitu. Jadi jangan sampai salah membuat produk. Kita buat produk nggak sesuai keinginan konsumen, udah otomatis itu tidak akan dibeli oleh konsumen. Selanjutnya, buat pelanggan merasa penting dan dihargai. Nah ini juga sangat ini ya, jadi jangan kita seolah-olah karena kita udah selesai menjual dan udah putus gitu aja, jadi nggak ada merasa konsumen itu dihargai dengan after sale-nya atau dengan layanan-layanan lain setelah pernah jual dan lain sebagainya. Selanjutnya, bantu pelanggan memahami sistem Anda. Nah jadi banyak pelanggan yang mungkin belum paham ya bagaimana cara memesan, bagaimana cara pembayaran, bagaimana cara pengiriman ya. Jadi kita harus mampu menjelaskannya dengan rinci, dengan jelas, dengan sehingga mudah dipahami oleh pelanggan. Selanjutnya, menghargai dengan kekuatan kata ya. Jadi dengan kata ya ini jadi konsumen itu beranggapan bahwa kita itu selalu menerima gitu. Jadi konsumen itu selalu menganggap kita itu menjadi pendengar yang baik seperti poin kedua tadi ya. Terus melakukan permintaan maaf jika terjadi kesalahan atau terjadi ketidaksesuaian dengan produk yang dijual ataupun keterlambatan pengiriman. Jangan gengsi, jangan sungkan untuk menyampaikan permohonan maaf jika perusahaan melakukan kesalahan. Selanjutnya, berikan lebih dari yang diharapkan. Jadi konsumen itu yang namanya manusia ya, selalu selalu kurang, jadi selalu ingin lebih. Jadi kalaupun bisa dilakukan pemenuhan kelebihan daripada konsumen tadi, baik, tapi alangkah baiknya juga mempertimbangkan kondisi perusahaan juga terlebih dahulu. Selanjutnya, raih umpan balik secara teratur. Nah ini juga perlu, ini adalah berupa data ya, jadi setiap beberapa periode kita harus melakukan umpan balik ya terhadap konsumen. Bisa saja melakukan penghargaan seperti diskon ataupun cashback bagi member ya contohnya, dan lain sebagainya. Terus perlakukan karyawan dengan baik. Nah ini juga hal yang paling penting, jangan hanya memikirkan konsumen eksternal, tapi kita harus memikirkan konsumen internal. Konsumen internal itu siapa? Ya karyawan kita sendiri. Jadi dengan kinerjanya yang baik, dengan melakukan penjualan sesuai dengan target, maka kita harus memberikan insentif berbasis kinerja yang memang pegawai kita lakukan, sehingga terjadi loyalitas terhadap perusahaan. Jangan sampai karyawan tidak merasa harus loyal ke perusahaan sehingga ya kerjaannya juga enggak memaksimalkan diri gitu, jadi tidak, produktivitasnya itu rendah. Nah selanjutnya, faktor pendukung yang mempengaruhi langsung terhadap mutu pelayanan yang diberikan. Jadi itu ada dua ya, faktor manusia dan faktor ketersediaannya sarana dan prasarana. Ini menyangkut apa yang sudah saya sampaikan tadi mengenai karyawan, juga itu salah satunya. Jadi faktor manusia ini bagaimana cara melayani, bagaimana cara kita berperilaku dengan sopan santun, ramah, bertanggung jawab dan seterusnya kepada pelanggan. Jadi pelanggan itu merasa bahwa perusahaan kita itu memang benar-benar profesional, sumber daya manusia juga terlatih ya dengan profesional.
Selanjutnya ketersediaan sarana prasarana pendukungnya ini bisa dibilang sumber daya selain sumber daya manusia ya yang mendukung ya, itu juga sangat penting karena apa yang dilihat konsumen itu menentukan persepsi mereka terhadap perusahaan kita. Nah, mungkin penjelasan saya cukup sampai di sini. Terima kasih atas perhatiannya. Silahkan melakukan tanggapan, masukan, saran ke forum diskusi nanti saya buat di e-learning. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.